Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 23 April 2022 nya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya, Pak Fajar di sini yang melihat CCTV di kantornya Buana, dia sangat kaget dan marah kepada para Buana. Di sini dia melihat bahwa Cornelia tertidur itu karena dicampur oleh obat tidur oleh para Buana. Ternyata ini ulahnya para Buana, kata batinnya Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia memasukkan video itu kena HP-nya untuk bukti kepada para Buana. Lalu Pak Fajar juga di sini dia dalam batinnya, saya harus pergi ke rumahnya para Buana, kata Pak Fajar. Singkat cerita, Pak Fajar juga keluar dari ruang CCTV. Pas di luar di sini malah tabrakan sama si Lulus Tunjung si alias Siatel sampai ngabangkieu. Lalu si alias Satur juga di sini dia juga sangat kaget dan Pak Fajar juga cuma minta maaf dan dia juga langsung pergi, langsung keluar dari kantornya Buana untuk menuju ke rumahnya para Buana. Lalu si alias Satur di sini pas dia pukul letuk serangan di sini dia juga marah kepada Pak Fajar. Nggak lama kemudian datanglah Jihan. Lalu Jihan juga ngomong kepada si alias Satur dan Jihan juga dia mengasih tahu bahwa Pak Fajar sedang kena musibah karena Cornelia sama Pak Dewa mengalami kecelakaan di pesawat. Di sini juga si alias si Ledatil juga sudah diomongan kayak gitu oleh Bajian dan diliatin berita itu kepada si alias Yatel. Malah si alias si Ledatil setelah dia melihat berita itu dia malah tersenyum dan senang dan dalam hatinya dia ngomong, sekarang Dewa kena musibah juga. Mungkin di sini Nana yang lagi sedih karena ditinggalkan suaminya, kata batinnya si Alia si Ledatil. Lalu Jihan juga dia ngomong kepada si Alia, kenapa kamu kok orang musibah kok kamu tersenyum kayak senang, kata Jihan kepada si Alia si Ledatil. Bukannya senang, saya terharu kepada Pak Fajar, dia sangat cinta benar kepada Cornelia, kata si Alia si Ledatil kepada Jihan. Lalu sini mereka juga pergi ke ruang kerja masing-masing. Lalu di sisi lain Balia sama Dewa juga di sini berusaha untuk keluar dari hutan itu. Tiba-tiba di sini dia sangat kaget mendengar ada suara. Di sini terlihat di sisi lain juga di sini tim besar juga lagi mencari Dewa sama Balia yang dimana pesawat itu jatuh. Lalu mereka juga berpencar untuk mencari Dewa sama Balia. Lalu Dewa sama Lia pas dia lagi mendengar suara itu tiba-tiba sangat kaget karena itu suara bukan apa-apa. Di sini dia akan melihat ada longsor. Di sini juga Balia sama Dewa juga langsung lari mengamankan diri dari tempat itu supaya tidak kelongsoran. Lalu tim besar juga di sini dia juga sangat kaget dan dia juga pergi dari tempat itu supaya tidak terjadi apa-apa sama mereka. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Buana, di sini para Buana yang lagi panik. Tiba-tiba datanglah Bu Raras. Lalu Bu Raras juga di sini ngomong kepada para Buana, saya tidak tenang dan saya bagaimana ini, kata Bu Raras kepada si para Buana sambil dia mewek. Lalu para Buana juga menyuruh duduk kepada Bu Raras. Di sini terlihat pas Bu Raras datang, si Brokok Kroni sama si Livia juga dia pergi dari tempat itu untuk menuju ke kamar karena tidak mau mereka yang lagi pada mewek karena sedih Dewa sama Lia belum ada tembusan apa-apa. Lalu di sini mereka juga langsung ngobrol dan di sisi lain di sini Tante Merlin di sini sangat kecewa kepada Pak Fajar karena Pak Fajar dia terus-terusan mengurusi Balia. Dia juga memanggil suster. Lalu suster juga datang dan Tante Merlin juga ngomong kepada suster, kita harus kemas-kemas, kita pergi aja dari rumah ini, kita pergi lagi ke panti asuhan, kata Tante Merlin kepada suster. Singkat cerita Tante Merlin sama suster juga dia pergi lagi ke panti asuhan dari rumahnya Pak Fajar. Lalu di sisi lain Dewa di sini juga masih dia berusaha untuk keluar dari tempat itu, dari hutan itu. Dan di sini Balia juga sudah kecapean, dia minta berhenti dulu tapi Dewa tetap dia ngotot harus cepat-cepat ya keluar dari hutan ini sebelum kita kemalaman, kata Dewa. Tiba-tiba pas dia lagi cekcok, Balia melihat ada sesuatu di itu, ternyata itu pas dilihat dan diambil ternyata itu HP-nya Balia. Balia juga sama Dewa juga sangat senang. Pas dinyalakan HP-nya Balia sudah tidak nyala, sudah rusak. Lalu sini Dewa juga dia pasti HP saya juga tidak jauh dari sini, kata Dewa kepada Lia. Mereka juga mencari HP
rumahnya dewa di sana. Tiba-tiba Mbak Lia sangat kaget dan terkejut karena melihat ada ular mau mematok dirinya. Dia juga langsung loncat, dan pas loncat dia tidak sadar ada dewa di belakang. Dewa juga ketabrak sampai 6 puyak. Dewa juga ketabrak sama Lia. Dewa juga sangat marah dan Lia juga ngomong, itu ada ular, kata Mbak Lia sambil menunjuk kepada ular yang mau matok Mbak Lia. Di sini juga dewa juga dia mengusir ular itu, dan ular itu juga dia pergi dari hadapannya dewa sama Lia. Lalu di sisi lain terlihat di sini para buana sama Uraras, orang tua-tua jahat di sini. Dia juga terus-terusan menelepon HP-nya masing-masing, yaitu HP Lia. Di sini juga para buana juga sambil mewek juga dia menelepon HP-nya dewa, masih belum aktif. Lalu di sisi lain di tempat kejadian di sini ada warga yang lagi mau pulang udah ngambil kayu. Dia menemukan baterainya HP, dan di sini juga dia mencari HP-nya. Pas mencari HP-nya juga di sini ketemu sama bapak yang sudah mengambil kayu. Di sini juga dia juga langsung memasangkan baterainya ke HP itu. Lalu di sisi lain di sini rombongan Lucky, Nana sama Pasha dan Lula dia akan mengantarkan Nana ke rumahnya Buana. Lalu Nana juga terus-terusan menelepon HP-nya dewa tapi masih belum aktif. Lalu Lucky sama Pasha juga dia mengingatkan kepada Nana, mendingan kamu itu jangan ke rumah Buana, mendingan kamu diam aja di markas Sakarping atau di tempat Tula, kata Lucky kepada Nana. Tapi di sini Nana juga heras benggerong. Di sini dia juga langsung tetap kekeh dia mau ke tempat rumahnya Buana karena amanah dari dewa. Lalu di sisi lain bapak ini juga pas sudah dipasangkan baterainya itu dia juga langsung menghidupkan HP itu. Pas hidup tiba-tiba ada yang menelepon. Lalu orang tua ini juga sangat senang, ini ada telepon masuk. Ternyata itu adalah para buana. Lalu bapak ini juga langsung mengangkat telepon itu, dan para buana juga di sini sangat senang. Dasar orang jahat di sini. Dia juga langsung telepon sama bapak itu menceritakan semuanya ke bapak yang telah menemukan HP-nya dewa. Lalu di sisi lain terlihat Pak Fajar juga di sini juga dia masih mau menuju ke rumahnya Buana, dan dia juga menelepon Cornelia tidak aktif, dan dia pas telepon dewa di sini aktif tapi lagi sibuk. Nana juga sama di sini sangat senang karena HP-nya dewa nyala dan di sini HP-nya dewa lagi sibuk. Lalu Nana juga sangat senang. Tapi di sisi lain orang tua-tua jahat ini si para Buana dia ngomong kepada orang yang menemukan HP dewa, pokoknya kalau ada yang menelpon siapapun harus diblokir kecuali nomor HP saya. Nanti bapak kalau bisa menutupi masalah ini, dan siapapun yang nelpon itu selain saya pokoknya blokir. Saya akan kasih uang ratusan juta, kata para buana ke bapak yang menemukan HP ini. Dasar orang tua jahat, apapun akan dilaksanakan. Lalu di sini bapak ini juga di sini dia juga setuju, dan dia juga tiba-tiba pas dia sudah menelpon para buana dia menerima telepon dari Nana, itu juga langsung diblokir. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 23 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu rumah mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf pada salah-salah kata dan kata-kata Mimbalelo lobati soledad karena Mimin terus kemudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih.